Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jejak Kerangka, jumpa lagi bersama saya Yogi dan ditemani oleh host saya Mas Ageng. Sahabat Jejak Kerangka, pada malam yang sunyi hari ini kami kedatangan narasumber, yaitu beliau adalah Pak Nanang ya Pak ya? Ya, betul. Pak Nanang adalah merupakan keamanan di makam ini. Ini tepatnya di daerah mana Pak? Ya, Taman Kota Jakarta Barat. Taman Kota Jakarta Barat. Ya, sahabat, berarti kita tempatnya di TPU Taman Kota Jakarta Barat. Baik, Pak Nanang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Pak Mang udah lama menjadi keamanan makam di sini. Kalau ya, kerja di makam ini baru tahun 2014. 2014. Ya. Baik. Bapak asli orang sini atau dari daerah lain? Emang kebetulan lahir di sini. Lahir di sini. Ya, Di sini. di sini. Tepat di sini Bapak lahirnya. Bukan di makam. Oh, bukan di makam, baik. Tapi masih di daerah Taman Kota ya. Ya, betul. Bapak. Baik. Bapak dari 2014 sampai sekarang 2022 sudah cukup lama ya. Tentunya Bapak sendiri mempunyai pengalaman misteri selama menjaga makam di sini. Jika boleh tahu Pak, ini di sini itu ada berapa makam Pak ya? Kalau makam, ya kalau misalkan buat dihitung satu persatu nggak sanggup dah. Oh, enggak sanggup. Karena emang bukan data main kita. Bapak hanya menjaga keamanan Ya, saja. betul. Terus selama Bapak menjadi keamanan, apakah Bapak ngikut juga pada waktu penggalian atau memakamkan satu jenazah seperti itu? Kalau untuk penggalian mungkin saya selalu monitoring gitu. Kalau ikut, Ada di posisi itu walaupun nggak ikut menggali betul. ya, cuma saya ada di situ. Orang di situ. Iya. Bapak biasanya sebagai keamanan itu berapa orang Pak yang jaga? kalau TPU ini ada 3 shift Ada 3 shift, ya, sebetulnya satu shift memang 12 jam 12 jam. ya. Kalau tiket malam selalu ada tukang gali yang nemenin satu. Kalau shiftnya Bapak sendiri biasanya berapa orang? Saya sendiri ada tukang gali satu. Oh, berarti 2 orang. 2 orang. Baik Pak, selama Bapak menjadi keamanan, pernah nggak Bapak merasakan atau pernah dihantui sosok-sosok makhluk yang tak kasat mata Pak? Jadi bilang pernah Pernah. ya. Bisa diceritakan Pak secara detail agar sahabat Jejak Kerangka tahu? Ya, kalau kejadian waktu pertama kali duduk di kantor, Baik, ya entahlah, tahu-tahu ada yang mukul saya. ada yang mukul Bapak. Ada yang mukul saya. Boleh tahu di sebelah mana Bapak? Kalau dipukul sebelah kanan pukulnya. Leher belakang. Ya, Pada waktu dipukul, Bapak langsung pingsan atau bagaimana reaksi Bapak? Atau Ya, mungkin Bapak sendiri langsung kabur seperti itu? kalau kabur enggak, cuman saya pegangin yang saya rasa sakit, saya pegangin sampai ibaratnya tak buat nengok pun susah. Oh, jadi seperti orang bantalan ya? Ya, Mas Ageng gitu ya. Betul. Terus sembuhnya itu dengan cara seperti apa? Ya alhamdulillah gitu, ada yang megang, saya dilihatin gitu.
itu ada perempuan pakai baju merah, bekas ada pohon sawo, bekas tebangan pohon sawo. Mungkin Bapak sebelumnya kejadian itu mungkin pas nebang pohon sawo atau bagaimana Pak? Wah, pohon sawo itu udah lama nggak ada, jadi kan di pojok itu udah dibikin toilet ya. Kalau nggak, Jadi kantor itu ada toilet ya. dan tadinya ada pohon sawo di Nah, situ betul. sejarahnya. Ya, Dan menurut orang yang membantu nyembing Bapak ya. itu makhluk yang sempat mukul. mukul Bapak itu Ya. menunggu pohon sawo. Ya, Baik. Ya, Mas Aga dengan tanya lagi. Kalau Bapak pernah nggak mengamankan gitu, misalkan ada orang yang meninggal pada malam hari gitu Pak? Iya. Nah, itu kira-kira Bapak ikut menemani nggak? Jaga lah istilahnya. Iya. Gitu. kalau sekarang ini emang nggak ada pemakaman malam. Cuman di awal saya kerja 2014 ada. Itu kalau nggak salah kubur sampai jam 12 malam. Ya saya nggak ada situ, standby di situ. Oh, pas tiketnya Bapak. Berarti paling malam itu sampai jam 12 malam. Iya, itu Pak. Ya sebelum peraturan deh ya. Betul. Oh iya Pak. Ya. Yang kami tahu nih Pak ya, bahwa jika ada orang yang baru meninggal, Ya. itu biasanya itu kan di apa namanya, ada orang yang mengaji Pak di Iya. situ ya, tahlil kubur, Iya. kubur ya. Baik. Itu pengalaman Bapak yang Bapak tahu selama menjaga keamanan di makam ini, itu prosesnya bagaimana Pak? Ya, kalau proses namanya ngaji kubur itu kan dari ahli warisnya sendiri. Dari ahli Ya, waris sendiri, nggak Pak. ya izin ke makam, ke kantor pun cuman saya mau ngaji kubur. Ya, tenda dibawa sendiri, semua persiapan dia sendiri. Ya, cuman paling lama itu 7 hari. Paling lama 7 hari. Iya. Baik. Waktunya itu dari jam berapa sampai jam berapa gitu? Kalau Mulai. ngaji kubur itu dari awal. Maksudnya dari jam habis misa. Oh enggak, dia beres kubur langsung datang. Beres pemakaman deh ya, Iya. langsung ibaratnya para tukang ngaji dah datang. Itu selama 7 hari. Selama 7 hari. Ya. Baik. Terus ini Pak, jika ada orang yang baru meninggal, Ya. itu kononnya biasanya itu kan menghantui ya Mas Ageng ya biasanya ya, yang kami dengar dari warga-warga sekitar itu. Nah, itu pengalaman Bapak bagaimana? Apakah betul sih seperti itu? Kalau buat saya pribadi nggak ada betul ya. Coba entah waktu pernah lah ya kejadian, pernah ada yang meninggal dalam posisi mengandung. Posisi mengandung. Ya, itu pernah tiap Berarti perempuan Pak ya? ya, Perempuan. mengandung namanya kan. Betul, betul. Kalau laki-laki mengundang. Jadi ya emang mungkin dia nggak iseng, cuma ngetokin pintu doang. Kadang pintu musola diketokin, kadang pintu kantor. Bapak tahu itu dari makam yang baru itu? Taunya dari mana? Ya itu posisi meninggal itu malamnya langsung. Oh, posisi meninggal malamnya langsung. Langsung kejadian itu. Ibaratnya bukan iseng lah itu ya. Mungkin pengen ngajak temen gitu ngobrol kan gitu. Wallahu alam Pak ya. Nah itu. Terus pengalaman Bapak selama menemani penggalian kubur atau penggalian makam ya, itu karena kan makam yang kami tahu, apalagi kita posisinya di Jakarta Mas Ageng ya, karena sudah sempitnya lahan itu sampai biasanya kan ditumpuk-tumpuk Tumpang tindih. tumpang tindih Ya. biasanya. Baik, apakah pernah kejadian misalnya penggali kubur itu sempat menggali, pada waktu menggali itu macul sampai kena tulang-tulang, Ya. korak atau sebagainya Pak? Ya kalau misalkan itu pernah kejadian sekali. Oke, ya pokoknya. Jadi tulang kepala bekas yang di bawah ini Oh, kena pacul. korak, Tengkorak saya kena pacul 22 kali itu. kena pacul. Iya. Itu sih kejadian nyata, langsung Nyata, kontras dibayar sama si ini gitu, si mayat ini langsung dibayar. Langsung dibayar itu maksudnya bagaimana? Langsung dibayar, tukang galinya kepegang juga kepalanya. Oh, berarti langsung mengefek dengan langsung mengefek sama yang tinggal di Yang mukul, tersebut. ibaratnya yang mukul langsung. mukul. Iya. Jadi langsung ini ya Mas Ageng ya. Mungkin yang dimaksud Bapak ini pas pada saat penggali kubur itu macul, Ah, kena tengkorak. Jadi yang penggali kubur itu kepalanya sakit langsung Langsung kayak berdaya lah, langsung pusing dia langsung udah. pusing. Jadi Panas dia itu. sendiri yang ngerasain gitu. Apa dia pun, apa dari ngegali itu langsung lari dia. Udah nggak mau, Langsung lari. langsung ditinggal pacul dengan Langsung ditinggal gitu ya. Iya.
tidak melanjutkan nggak lanjut proses mati sekali lagi nggak? nggak. Langsung lari ke musola. Jangan ketakutan ya. Ya, Terus ini Pak, namanya cuaca itu kan selalu berubah-ubah, tidak selalu terang. Kan pada waktu ada penggalian atau jenazah yang mau dimakamkan, pada waktu itu misalkan hujan, iya. itu bagaimana? Ya Apakah tetap dilanjutkan atau ditunda sampai hujan selesai? kalau posisi udah dimakamin biasanya gitu lagi masukin jenazah ke makam belum pernah kejadian hujan ya. Mungkin kalau misalkan emang dia masih baru di ambulan, paling ambulan itu nunggu di sini. Oh, nunggu dulu Iya, sampai hujan udah sampai hujan reda. baru dimakamin. Oh, seperti itu. Berarti tidak harus waktu itu juga atau detik itu juga Oh, harus enggak. dimakam itu enggak. Iya. Tetap menunggu hujan Ya, reda. nunggu hujan udah. Baik. Terus kegiatan Bapak sebagai keamanan di TPO ini, apakah setiap berapa jam sekali Bapak muter ke lingkup makam ini atau hanya duduk manis di kantor, hanya sekedar memantau atau bagaimana Pak? Ya kalau misalkan kontrol, ibarat kata kita monitor. Kadang lihat doang dari sisi pinggir kantor, Baik. kadang kita sendiri. Kayak tadi nih ada anak-anak tadi. Paling kita tegur ya namanya ada yang kenal. Ya paling udah ngapain yang penting nggak ngelakuin yang inilah. Tidak. Ya, gitu. Berarti Bapak tetap muter Pak ya? Tetap Tetap kontrol ya? ya. Pada waktu kontrol nih Bapak nih, Pak Nanang. Pada waktu kontrol itu kan biasanya kalau malam hari itu kan ya agak ngeri-ngeri juga ya Mas Berbeda Ageng ya. suasana. Betul, suasananya pasti beda kan gitu. Bapak pernah merasa takut nggak? Kalau merasa takut alhamdulillah enggak ya. Cuman kalau misalkan posisi kalau dari kantor dia lewat perapatan sini ya. Perapatan sini. Iya, Pak, ini perapatan. Ya, Ini sahabat, kita- kebetulan kita persis di perempatan ya. Ya, Persis di betul. tengah-tengah makam ya, Pak. Ya. Ya, Bapak jadi- bisa diceritakan ibarat kata tempat kumpulnya mereka yang halu. tempat kumpulnya bangsa Alu. Iya. Jadi umpama ada kendaraan motor lewat pun harus klakson. Harus klakson kalau melewati perempatan. Iya, perempatan ini. Kalau ada warga lah gitu. Ada yang mancing juga, ya pasti klakson. Atau mungkin Bapak sendiri pernah melihat sosok makhluk astral atau pernah mendengar suara-suara yang menyeramkan gitu Pak? Enggak, alhamdulillah enggak. Sama sekali enggak. Kalau misalkan dari suara enggak, dari bentuk pun enggak. Cuman kalau misalkan dari kelakuan dia gitu. Kadang kita sendiri pernah disiram pakai pasir. Disiram pakai pasir Iya, pernah. 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 Terus mungkin Bapak melihat siapa yang menyiram pasir tersebut harus kelebatan atau bagaimana gitu? Jadi emang enggak ada bentuk siap Sama sekali tidak Ya, melihat siapapun. enggak. Kita nengok ke belakang enggak ada, ke atas pohon pun enggak ada. Cuman kita ngucap, "Iya, saya pulang." Itu, Pak. Baik. Jadi seperti misterius ya, Ya. sahabat kerangka misteri ya. Sahabat jejak kerangka. Jadi seperti misterius apa yang dialami oleh Pak Nanang. Terus ini Pak, mungkin Bapak pernah mendengar cerita dari teman sahabat Ya. Bapak tentang pengalaman misterinya beliau yang pernah dialami. Iya, Bisa pernah. diceritakan Pak? Ya kebetulan belum ada seminggu ini ya, masih beberapa hari yang lalu Baik. kan pohon di depan gerbang itu ada yang potong. Emang udah harus gitu ya dipotong karena udah terlalu lebat. Betul. Nah, jadi potongnya itu ya mungkin ada yang kepengen kayu gelondongannya. Kalau untuk apa untuk talenan mungkin dibawa sama orang itu ke rumah. Udah sampai rumah langsung dipegat, langsung ditegur. Oh gitu. Yang negor itu makhluk gaibnya itu. Makhluk penunggu pohon itu. Bapak tahu ditegur atau mungkin makhluknya itu masuk ke raga seseorang atau bagaimana? Enggak, langsung orangnya itu sendiri yang ngerasain. Jadi ada omongan dari makhluk itu ngomong, enak kayak rumah saya diacak-acak. Oh, dia cuma suara aja. Pak. Iya. Dengar suara ya. Tadi Bapak kan sempat membicarakan masalah tumpang tindih ya, Iya. tumpang tindih jenazah atau makam. Tentunya jika sudah ditindihin lagi, otomatis kuburan yang awalnya itu kan hilang, kan seperti itu Pak ya. Iya, betul. Nah, itu biasanya reaksi dari keluarga, mungkin kan pada waktu hari-hari tertentu ya, seperti kan Iya.
hari raya Idul Fitri misalkan kan banyak orang yang berziarah ke sini. Nah, dan tiba-tiba kan sudah tidak ada karena sudah ditindihin sama eh, jenazah yang Ya. baru. Itu reaksinya itu bagaimana dan tindakan Bapak itu seperti apa, Pak? Jadi gini bang, maaf ya. Ya kalau misalkan makam, ini kan emang harus tumpang sini. Ditumpangnya pun bukan sama orang lain. Jadi emang harus sama keluarga sendiri. Oh, harus keluarga sendiri. Ya. Jadi bang kata, saya punya makam, ya bapak saya di sini. Saya tumpangin anak saya. Itu persetujuan saya dulu, atau abang saya, atau kakak Oh, saya. berarti harus persetujuan sama keluarga. Nah itu, Baik. Jadi tidak asal ini punya siapa main geser-geser itu nggak bisa, Pak. itu Ya? nggak bisa. Nggak bisa. Jadi Jadi- ada peraturannya. Nah, kita pun diharusin buat pernyataan. Ini makam siapa? Misalkan keluarga saya. Kamu sebagai apanya anak? Ya tanda tangan di matre. Oh, betul. Jadi ada yang bertanggung jawab di Iya, situ. iya. Baik. Terus pernah nggak, Pak, misalkan ada dari pihak keluarga itu memindahkan makam, misalkan otomatis kan dibongkar dulu, kerangka-kerangkanya itu dikumpulkan dulu, sempat ada, Pak? Pernah ada, kebetulan emang yang mau dipindahin itu bayi dari Oh, bayi. dari Jakarta ya kita mau pulang kampung atau ke Bogor ya. Iya. Mau dibawa. Ya keluarga yang betul mau pindah itu alhamdulillah emang itu makam ada lama. Makam sudah lama. Udah lama. Jadi gali. Coba kan ngikut prosedur dulu kan. Harus mengikuti prosedur di sini. Iya. Wah, Betul. akhirnya udah hari H-nya gali. Walaupun nggak ada kerangkanya, tanahnya pun di bawah. Walaupun tidak ada kerangka, tanahnya pun di bawah. Itu. Baik, mungkin ya sebagai syarat. Ah, ah. Dimakamin di sini tanah ini. Berarti pernah terjadi hal seperti Pernah, itu di pernah, sini, Pak? pernah. Baik. Terus jika boleh tahu nih, Pak, Ya. untuk pemakaman di sini itu bayar nggak, Pak? Misalkan saya punya keluarga nih, Ya. saya mau memakamkan di sini, itu biasanya ada administrasinya nggak? Kalau administrasi ya, kalau di kantor ini sebetulnya sudah digratiskan. Sebetulnya sudah digratiskan. Ya, karena emang dari pihak pemerintah emang udah gratis. Umpama kita ngurus administrasi, Betul. paling ukuran TPU sini paling kena 20.000. 20 Pemakaman. yang pemakaman, Itu. beraktivitas pemakaman. Iya. Mungkin ada perawatan per bulannya atau Oh, per tahun. kalau perawatan itu kurang tahu juga ya kalau itu ya. Karena gimana? Emang saya juga nggak pernah ngerawat gitu. Ada yang ngerawat ya, mungkin keluarga saya sendiri. Itu doang. Mungkin itu lebih ke urusan administrasi Ah, kali ya. itu dah, itu, ya, Pak. urusan. Oh ya, Pak. Biasanya pada waktu hari-hari tertentu, misalkan hari raya Idul Fitri, Iya. itu kan banyak tuh, Pak ya. Iya. Dari keluarga-keluarga yang dimakamkan di sini itu kan ada yang berkunjung di sini, Berziarah lah. berziarah. Iya. Tentunya kan tidak semuanya. Iya. Ya, tentunya tidak semuanya. Ada pengalaman nggak, Pak? Misalkan dari salah satu atau beberapa makam yang di sini yang tidak dikunjungi sama keluarganya, itu reaksinya itu bagaimana? Atau mungkin Bapak punya pengalaman tersendiri tentang hal itu? Ya, kalau pengalaman emang menurut cerita, ya itulah buat kita yang apa masih jalan seperti ini, ya, mungkin percaya. Karena apa? Ini emang ahli waris, ahli warisnya datang atau nggak datang. Betul. Kalau dia nggak datang, itu keluarga yang ada di makam itu nangis, sedih. Tetap datang dia ke gerbang itu nunggu. Anak saya kapan datang? Bapak saya kapan datang? Seperti kejadian nyata seperti di dalam penjara. Ahli waris keluarga nggak nengokin pasti Sedih ya, Pak ya. seperti itu. Baik. Jadi sama di alam ini pun begitu. Seperti itu. Jadi ya sahabat kerangka misteri, sahabat jejak kerangka, jadi lebih baiknya kita sebagai keluarga, ya, jika kita ada salah satu keluarga yang sudah dimakamkan, lebih baiknya kita ya berziarah ya, mendoakan kepada mendiang atau almarhum ya. Seperti itu. Karena mungkin beliau juga mengharapkan kehadiran kita, mengharapkan doa kita ya. Iya. Seperti itu ya, Berarti Bapak itu. ya. Baik. Dan saya mau nanya nih, Pak. Iya. Motivasi Bapak ini menjaga keamanan makam ini apa? Biasanya kan Ya. jaga keamanan bank ataupun mall ya kan, atau kantor-kantor. Nah, sedangkan Bapak ini Jaga makam. menjaga makam kan beda dari yang lain-lain gitu loh kan. Ini motivasinya apa gitu loh? Sepertinya sangat spesial Betul, sekali betul. ya. Ya, enggak kalau misalkan emang di ini gitu kan.
emang itu sudah cukup buat hidupin keluarga saya dari jaga makam ini, karena saya udah dapat gaji dari pemerintah. dapat gaji, gitu. Bapak. Dapat gaji dari Alhamdulillah, Pak, ya. pemerintah. Ya alhamdulillah, Pak. ya. Berarti Bapak masuknya dari pemerintah ya, Ya. bukan dari yayasan. Bukan Oh, dari pemerintah langsung. langsung. Jadi Ya. yang bikin Bapak betah itu Ya karena ibaratnya saya bisa nyukupin anak bisa istri, nyukupin keluarga. Ah, Nah, bisa nafkahin mereka gitu lah. Ya sekarang semua apa tukang gali pun udah dapat gaji. Makanya kalau kita mikir TPU ini tidak masuk anggaran dari DKI. dari DKI, dari pemerintah. Baik. Terus gini, Pak. Kira-kira Bapak sampai kapan menjadi keamanan makam, Pak? Jadi kalau sampai kapan sih entahlah ya. Soalnya gimana? Setiap kali emang hampir setiap tahun nih kita bikin lamaran kerja, ya dapat lagi diterima lagi begitu. Ya ini berarti nggak ada batasan-batasan usia ya Pak? Nggak ada. Maksudnya nggak ada usia segini kamu mesti pensiun gitu Pak Yogi ya? Ini di sini memang nggak ada gitu. Karena kita ini kan sekarang kita ini bukan dari PNS ya. Iya. Kita ini PJLP, penyedia jasa lainnya perorangan. Jadi kalau saya masih butuh kerja, ya mau nggak mau udah saya bikin lamaran kerja lagi, saya kerja lagi. Berarti di sini itu mungkin ada kontrak seperti itu berapa tahun, nanti harus perpanjang kontrak lagi atau bagaimana? Atau semaunya Bapak? Nah, kalau kontrak itu hampir tiap tahun sekali bikin kontrak. Oh, setiap tahun sekali itu harus Tahun sekali perpanjang. ya. Terus gini, Pak, Ya. jika seandainya ada yang menawarkan pekerjaan yang lebih menjanjikan buat Iya. Bapak sendiri nih, kira-kira Bapak mau nggak? Atau Bapak masih betah di sini? Ya kalau masih betah di sini. Karena ya satu ya, saya masih orang tua saya di sini dua-duanya, anak saya di sini, nenek saya di sini. Jadi mau nggak mau saya harus betin mereka gitu. Nah, jadi Bapak intinya Panenang itu masih betah untuk menjadi keamanan di TPU seperti itu. Terus kira-kira keluh kesahnya tuh gimana, Pak? Suka dukanya Suka lah. dukanya. Betul. Sebagai Kalau- penjaga atau sebagai keamanan makam itu. Ya kalau sukanya kalau gajian kita suka banget kan. Betul. Kalau gajian Iya, namanya. Kalau dukanya alhamdulillah selama ini belum pernah merasakan duka. Belum pernah merasakan duka. Iya. Berarti Bapak bahagia terus, Pak, Iya. ya. Alhamdulillah. Insya Allah itu harus. Jadi Bapak orangnya selalu bersyukur ya, Pak, ya, Iya. apapun keadaannya. Tuh. Kira-kira ada kesan dan pesan, Pak, buat sahabat jejak kerangka? Nah, Ya mungkin bagi keluarga yang ya buat khususnya buat ahli waris lah ya. buat ahli Yang waris, keluarganya baik, ada yang sudah meninggal, betul. baik itu almarhum atau almarhumah, wajib kiranya buat kita mendoakan. Ibarat kata buat makan mereka. Itu aja. Soalnya yang seperti kami sampaikan tadi ya, Mas Ageng, ya, Betul. bahwa beliaunya juga walaupun sudah tidak ada di dunia ini juga masih mengharapkan kehadiran kita, Ya. doa dari kita ya, Mas Ageng, ya. Makanya seperti ini Pak Yogi, banyak orang yang bilang itu kalau malam Jumat itu Pulang. takut pada malam horor, betul Pak ya? Sebetulnya kalau kita kembali lagi, sebetulnya kalau di agama Muslim ya, apa di utamanya itu di Islam, sebetulnya kalau malam Jumat itu yang apa bisa Almarhum. dibilang almarhum itu dia pulang ke rumah bukan mau nakut-nakut, tapi dia mau ngelihat ahli waris ahli ini waris, ya, yang anak dan cucunya ini ngedoain nggak? Kalau dia nggak ngedoain, itu yang tadi Bapak Nanang bilang, itu dia sedih nangis. Beda sama yang didoain, dia seneng. Alhamdulillah, ternyata saya udah nggak ada, masih Masih ngalir didoakan aja. gitu loh. Cuman kalau orang-orang yang penakut atau gimana ya jawabannya pasti malam Jumat itu malam yang serem, betul Ya, ya, Pak? betul. Malam yang serem sebenarnya mah setiap malam sama Sama, saja sama. gitu ya Pak ya. Terus gini, Mas Ageng, berhubung kita berbicara masalah hari, betul. Bapak sebagai penjaga makam ini biasanya adakah misalkan hari-hari tertentu yang membuat Bapak itu merinding, yang awal takut, atau pernah sering kejadian itu kok setiap hari itu Nah, gitu iya. misalkan? Kalau itu sama semua, hari sama, nggak ada ya. Betul. Yang buat saya merasa takut nggak ada. Walaupun itu malam Jumat Kliwon. Ya walaupun Selasa Kliwon, Selasa misalkan Kliwon. kita ambil hari-hari, ya nggak buat saya semua hari sama. Ada Misalkan kalau cuaca hujan ataupun gerimis sama juga. sama semua rata. Ya kita itu ya berkuat iman lah.
itu aja udah. Percaya, Pak, ya. Kita percaya ada Allah. Ah, itu. Dan Bapak juga percaya bahwa makhluk seperti itu tidak bisa membunuh manusia gitu Pak. Iya. Boleh tahu Pak, Ah, yang membuat Bapak yakin lebih kuat ataupun berani itu apa Pak? ya satu, kita percaya ada Allah. Iman kita harus ya pada perkuat lah ya. Kedua, kita masih suka kita ngaji walaupun kalau kata orang bukan ngaji baca doang, tapi kita harus mengkaji. Betul. Itu yang kita cari. Ada ya insya Allah nggak ada rasa takut, apalagi buat cuman di lokasi seperti ini ya. Iya. Karena apa? Karena di assalamualaikum kita bisa assalamualaikum waalaikumsalam, itu udah jelas nyata. Kita mengasih salam ke keluarga kita, ke saudara kita. Dan ini sebelumnya saya minta maaf nih Pak, Iya, ya kan? iya. Jadi biasanya kan kalau orang baru kerja ya Pak Yogi, ya, biasanya itu punya apa namanya, kalau bahasa orang bilang itu tidur itu dimimpiin lah. Bapak pernah nggak Pak mengalami nggak pada saat baru pertama kali kerja di sini terus pulang tidur tiba-tiba dia itu datang gitu dalam mimpi, apa almarhum itu mengucapin terima kasih sama Bapak atau nakut-nakutin Bapak, kita nggak tahu, Allahu alam ya kan Pak Yogi. Enggak. Bapak punya pengalaman seperti Iya. itu gitu. Pada Enggak. saat waktu kerja. Iya, ya pokoknya semenjak ibaratnya kita udah memperkuat ya. Semua daya ibaratnya hakul yakin Allah ya, idol yakin Allah ya. Kita yakin Allah nggak ngasih cobaan, masa ya gue ngejaga gue didatengin kan gitu. Ambil ini ya. Ambil positif Ah, ya. Intinya Bapak yakin, Bapak kuat kan seperti. Baiklah sahabat jejak kerangka, kiranya hingga di sini dulu perjumpaan kita kali ini dalam obrolan santai, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Tanang ya karena sudah membagi kisah misterinya sebagai penjaga keamanan makam. Tentunya itu sudah bukan pekerjaan yang banyak diminati orang ya menurut kami gitu ya Mas. Pekerjaan Ya. yang nggak mudah lah ibaratnya. Betul, karena itu merupakan banyak tantangan juga dan butuh mental yang benar-benar kuat sahabat kerangka misteri. Dan tentunya kita sebagai hamba Allah, kita yakin sama Allah, jadi dimanapun tempatnya kita tidak perlu takut ya, gitu ya Mas Agung ya. Baik sahabat kerangka misteri, sampai jumpa di lain waktu lagi. Baik, terima kasih. Sama-sama. Masih Pak ya. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.